banget nyerang mobil kita, hajar terus semuanya dan tiba-tiba ada yang mukul kepala gue dari belakang, gue jatuh di situ. Udah, Pak, jangan. Sabar, tolongin, Bang. Lo makin macam-macam lo kamu. Udah, Pak. Gue berusaha untuk ditolong sama tim di situ, dibawa ke mobil dan kemudian kita berusaha untuk menyelamatkan diri di situ. Mana yang lain, tolongin dong. Mana? Udah Pak, iya Pak. Setelah gue mendingan di situ, tim juga sudah siap untuk melakukan pencarian. Kita tanya sama klien kita bagaimana untuk melanjutkan pencarian. Dia bilang dia siap. Apapun hasilnya, apapun resikonya, setelah dia nanti ketemu sama Mas Rizal, kalaupun sampai diceraikan dia juga siap. Alhamdulillah nih udah agak mendingan ya, walaupun agak sedikit sesek di sini. Maaf ya, Mas. Semuanya gara-gara aku. Jadi kayak gini. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ya sesuai dengan. Kabar nih. Di mana, Bang? Gue udah dapat informasi si Rizal. Iya. Rizal itu biasa nongkrong di warkop gitu. Udah cek ada di sana. Ada deh. Sendiri dia. Dan kayaknya jauh dari gerombolan. Dekat-dekat yang kita kemarin. Ya udah. Dia cek Oke. selesai. Iya. Sama-sama. Oke, Pak, langsung ya, Pak ya. Dapat informasi kalau Rizal ini lagi di warung kopi. Buru-buru kita menuju ke sana, kita samperin. Kita udah sampai dekat tempat warung kopinya. Iya. Begitu kita ngelihat dari mobil, target kita yang namanya Rizal, klien kita langsung buru-buru turun dari mobil, dia langsung lari di situ sekenceng-kencengnya, dia panggil nama Mas Rizal, Mas Rizal, Mas Rizal. Mas Rizal. Apa sih lo? Astagfirullahaladzim. Udah, lo dari kemarin ngikutin gua terus. Ya. Lo mau ngapain lagi? Aku selama ini nyari kamu, Mas. Oh, udah gak mau berurusan lagi sama lo. Lo ngapain sih dari kemarin ngikutin gua terus? Mas, saya tuh nyariin kamu ke Mas Fikri. Mas Fikri bilang kamu punya utang sama dia. Kamu menipu dia. Dan saya juga ke Om Sarif. Ternyata itu bukan om kamu. Ternyata itu ahli bayaran. Tapi ini kamu nipu aku. Kasih penjelasan Mas, kasihan ini. Kenapa harus semuanya ditutup-tutupin sih, Mas? Mas, tahu ya, kemarin itu kenapa saya kabur? Karena Lu nggak mau tanggung jawab? bukan seperti itu, Mas. Mas, dengerin dulu saya. Ya, saya udah malas sama dia, Mas. Gila, ini kan istri lu, ah. Lagi hamil. Ngomongin baik-baik dong, Mas. Kalau emang males, Gak kalau mau emang gak berurusan, suka. gak mau tanggung Kan main jawab. ditinggalin gitu aja. Mas, Kalau nggak suka sama dia, cerain, udah. sekarang gue jelasin deh, biar semuanya pada tahu. Ah, nggak jelasin, jelasin, buruan. Rizal bilang, kalian semua dibohongi, Mas. Saya sama Rini itu sekarang udah nggak ada hubungan apa-apa. Ya, saya sama dia itu cuma kawin kontrak selama 6 bulan. Hah? Dan itu sebagai persyaratan yang ayah saya minta agar supaya saya mendapatkan warisan dari ayah saya. Setelah itu antara gua sama dia udah nggak ada urusan apa-apa lagi. Jadi selama 6 bulan gua nggak ada hubungan apapun sama dia. Bagaimana mungkin itu anak gua? Bener loh. Mas, kalau saya tanya aja sama dia, benar kan? Tapi Mas, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu, aku gak mau kehilangan kamu. Selama ini kamu pergi kemana? Aku khawatir sama kamu, Mas. Pulang ya, Mas ya. Udah jelas kan semuanya? Lu tanya sendiri dah. Itu sebenarnya bayi siapa? Yang pastinya itu bukan bayi gua, Mas.
Dah. Ustaz, ini pengorbanan terlalu berat ya. Untuk mencari sesuatu yang ternyata itu cuma fata morgana. Ya. Mencari sesuatu yang ternyata cuma sia-sia. Ternyata klien kita sebenarnya udah tahu apa masalahnya. Dia sebenarnya udah tahu apa yang terjadi, tapi dia butakan semuanya. Ya. Kawin kontrak itu tidak ada dalam agama, tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Segala sesuatu yang niatnya sudah buruk itu dilarang sama agama. Orang menikah, orang kawin itu adalah niatnya untuk ibadah. Untuk ibadah membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Bukan cuma untuk hawa nafsu, bukan untuk tujuan tertentu yang buruk, bukan. Karena itu jangan pernah menghalalkan tentang kawin kontrak. Itu tidak ada dalam agama dan itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.